ijazah bapak saya kalian perkarakan, sekarang ijazah saya. Saya mau hentikan ini, berkelas banget. Tunjukkan. Ini loh ijazah saya. Tunjukkan. Saya cium pantatnya. Kan orang-orang ini siap di penjara semua. Sepanjang dia lihat yang aslinya. Diselesaikan di pengadilan. Takutnya saya ini akan banyak makan korban lagi. Apa sih bangganya? Mentersangkakan orang, menzolimi orang kayak begitu. Gibran punya konsekuensi hukum. Dia putra mahkota. Jadi kalau memang ini terbukti, memang ada manipulasi, dugaan ini ternyata memang benar, apa yang dilakukan Roy Suryo CS ini meneliti ini, Gibran bisa dimakzulkan. Saya sebagai orang Sumatera Barat, malu saya dengan tokoh-tokoh ini. Tan Malaka, Natsir, ya, Syahrir. Pasti kalau mereka hidup ini sakit jiwa. Hanya melihatkan ijazah aja nggak mau orang. Tapi mau mentersangkakan orang gitu loh. Di era Jokowi itu bangsat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo memasuki babak baru setelah tim penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka terkait kasus tersebut, termasuk Roy Suryo dan sejumlah TSK lainnya. Penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka dilakukan hanya beberapa hari setelah Roy Suryo pulang dari Sydney, Australia, untuk memberikan kabar dan juga informasi terkait kasus ijazah palsu dari sang anak Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Dari aspek hukum, tentu semua pihak harus menghormati proses tersebut, tapi dari aspek lain, muncul pertanyaan besar dan juga membuka ruang spekulasi dan juga diskursus di masyarakat terkait apa yang sebenarnya terjadi dari kasus tersebut. Nah, di episode kali ini saya akan berbincang bersama seorang analis politik dari Voxpol ya. Segera saya sapa Panggi Sarwi Caniago. Udah, terima kasih sudah datang. Bang Sari, Bang Margi. Sehat ya? Bang Margi Sari. Sehat. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah. Senang ketemu sama Pak Margi. Siap. Secara alam. Udah melihat apa dari kasus ijazah palsu yang memasuki fase baru nih ya? Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya ini musibah ya. Musibah kita punya negara gitu. Maka perasaan saya nggak enakan aja. Perasaan kita semua, saya sakit jiwa atau semua rakyat Indonesia sakit jiwa semua dengan virus ini gitu, virus ijazah ini. Dan ini lama-lama makin menjengkelkan, makin memuakkan, membosankan, dan menjenuhkan. Mungkin kalau dilihat oleh orang-orang asing, orang luar negeri, mungkin ketawa sih mereka melihat Indonesia itu. Persoalan yang sederhana dibuat complicated, menyimpan penyakit, banyak masalah. Ya saya pikir kan, nggak tahu mau nambah korban berapa lagi gitu loh. Ini kan sudah 5 korban. Katanya kan 5 penghasutan, 3 8. Sebelumnya sudah ada juga korban 2. Terkait kasus ijazah. Kasus ijazah juga Gus Nur sama Bambang Tri katanya kan. Sama-sama tidak pernah dilihatkan ijazah aslinya. Cuma legalisir kan. Nggak tahu itu juga hanya transkrip atau apa kan. Itu nggak pernah ada. Jadi aneh sih, bin ajaib. Kita malu sih saya sebagai negara, termasuk orang Sumatera Barat, dunia lah ya. Melihat kita semua sakit jiwa kali ya, termasuk saya mungkin ya. Musibah negara, sakit jiwa negara ini. Hal yang sangat sederhana. Saya sebagai orang yang punya jiwa kemanusiaan, nurani. Bahkan kalau saya presiden, mungkin keluarga saya menekan saya, udah liatin aja lah ijazahnya. Ngapain kita harus mentersangkakan orang? Ngapain kita harus menyewa pengacara? Ngapain kita harus harus komprehensif per setiap hari, harus ke kepolisian kan, harus melaporkan ini. Banyak hal yang harus terlibat, kepolisian harus terlibat, semuanya banyak terlibat. Bahkan keluarga kita pasti bilang, udahlah kasihan, nggak usah tersangkakan orang. Apalagi nggak pernah ada aslinya. Status TSK terhadap Roy Suryo itu dilakukan hanya beberapa hari setelah kepulangan Roy Suryo ya dari Sydney, Australia, terkait sekolah Gibran di sana. Ini semata terkait kasus ijazah Pak Jokowi, atau lebih kepada kasus anaknya? Ya bagi saya Pak Jokowi itu sudah selesai lah. Ya, udah tutup buku lah. Nggak mau asli ijazahnya, mau nggak asli, nggak ada konsekuensi hukum kok ini. Justru yang bahayanya kan yang korban ini semua. Ya kan? Karena mereka meneliti sesuatu yang kadang-kadang utopis, nggak ada fisiknya, barangnya disimpan, diselundupkan, nggak pernah dilihatkan.
dengan modal mungkin fotokopi atau apa, kemudian mentersangkakan orang kan. Hanya bermodalan ahli, katanya tim ahli, ngundang ini. Tapi yang aslinya mana gitu. Ini mau dibawa satu gerbong, atau satu negara, atau satu dunia mau ditersangkakan orang ini. Jangan-jangan kita juga mau ditersangkakan semua ini, ya kan? Karena kita meneliti sesuatu yang utopis kan, sesuatu yang nggak kelihatan. Barangnya nggak ada. Coba andaikan, Mang Margi, kalau dari awal itu sudah dilihatkan saja, mungkin korbannya hanya Bambang Tri sama Gus Dur, udah selesai tutup buku. Nggak perlu ada tambahan korban sebanyak ini kan. Ini mau dibawa, mau menambah korban berapa lagi nih? Mau tersangkakan penghasutan berapa orang lagi? Jadi ini simbol masalahnya itu ada pada Jokowinya. Ya kan? Kalau menurut saya. Apalagi sebagai beliau mantan presiden kan. Nggak ada negarawan sih menurut saya. Apa sih bangganya mentersangkakan orang, menzolimi orang kayak begitu? Orang-orang ini kan setuju ditersangkakan, dimasukin penjara, mereka bahagia aja. Tapi minta aslinya hari ini, supaya nggak bertambah korban. Yeah. Itu aja. Jadi tujuan Pak Jokowi apa? Nggak tahu. Makanya saya bilang kita sakit jiwa Kak ini. Saya juga sakit jiwa melihat suasana begini. Kita bangga yang melihat ijazah kita itu sebuah kebanggaan kan. Wibawa, kebanggaan. Bahkan kalau kita narasumber tuh S1 dijelaskan kuliah di sini, S2 di sini kan. Nggak ada itu. Kita kerja juga diminta transkrip nilai kita kan. Oke. Kaitannya dengan kasus ijazah Gibran, udah? Ya ini yang menjadi problem. Kalau Gibran punya konsekuensi hukum. Dia putra mahkota. Jadi kalau memang ini terbukti, memang ada manipulasi, dugaan ini ternyata memang benar, apa yang dilakukan Roy Suryo CS ini meneliti ini, dan itu bisa sebenarnya problem baru di situ. Dan itu bisa, Gibran bisa dimakzulkan. Nggak bisa main-main kalau manipulasi itu terjadi kan. Soal ijazah beliau kan, ijazahnya Gibran. Itu punya konsekuensi. Tapi kalau Jokowi nggak ada, mau perdata, mau pidana, yang ada korban. Karena kan mantan presiden kita nggak pernah ada juga yang dipenjara. Oke. Nggak ada kasusnya. Jadi pergerakan Roy Suryo CS ini lebih membahayakan Gibran dibanding ayahnya. Ya, makanya banyak statement orang ya, bukan saya dengar ya, nanti bisa ditelusuri juga bahwa penetapan tersangka Roy Suryo CS dan ini the power of kepepet dan kondisi yang tersulit gitu. Karena barangnya nggak ada yang aslinya dilihatin, tapi orang udah ditersangkakan. Hanya bermodalan tim ahli lah, orang-orang pintar lah katanya, begitu diundang kan. Nah, yang menurut saya ini sudah kepanikan yang luar biasa. Nah, ada masalah baru sebenarnya. Jadi masalah Jokowi itu udah selesai. Ini masalah Gibrannya. Masalah ijazah anaknya. Ya. Nah, itu kan harusnya segera juga dipadamkan supaya nggak ada korban. Gibran perlihatkan. Buka semuanya. Ini kan Gen Z milenial kita itu, Pak Margi, senang dengan transparan. Keterbukaan. Negara itu seperti akuarium. Nggak ada yang ditutupi. Apalagi kemarin sempat ada ijazah mau dijadikan barang harta karun, ya kan? Iya. Nggak boleh ada yang bisa melihat ijazah orang gitu kan? Karena itu dianggap bukan milik publik gitu loh. Yang kemarin KPU keluarkan rilis itu loh, yang sempat ribut bising di ruang publik kan? Ngapain sih nyimpan ijazah? Sebelum makan korban lagi nih, liatin sama Gibran itu mana ijazahnya, ya kan? Kasihan ini, nanti pasti tambah korban lagi. Oke, jadi memang ruang gerak dari Roy Suryo CS ini sedang dipersempit. Ya, dengan adanya satu tersangka, tentang ruang geraknya makin sempit dong. Oke. Dan orang di mana-mana kalau ngotot, pasti ada maunya. Nah, Kapolri ini mau ngapain hari ini? Kapolda ini mau ngapain? Udah jelas di dunia nggak ada. Saya pernah bilang 2 bulan, 6 bulan yang lalu, nggak ada di dunia ijazah itu ngurus Kapolri. Ada di dunia, coba cari dunia lain, hanya PT UN yang ngurus itu pengadilan. Ngapain dia harus ngurus untuk pembuktiannya? Iya. Ngapain? Kalau orang udah ngotot, ngoyo, pasti ada maunya, ada kepentingan apa ini? Kan itu membuat orang marah sama kepolisian hari ini. Marah banget gitu. Jadi udah melihat kepolisian sepertinya memang sedang berupaya juga untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan. Iya bisa tidak. Ya kan? Tetapi bagaimanapun intensitas arahnya kan kebaca sama publik. Bukan saya yang ngomong. Publik melihat empirik objektif dengan intersubjektif Kapolda ini mau ngapain sih gitu. Intensitas itu loh. Iya. Orang udah paham semua. Kalau orang Minang rabab aja nyampainya udah paham semua ini. Oke, baik. Artinya memang ada yang terdesak, ada yang kepepet, yang bisa ada implikasi politik tadi itu.
Implikasinya soal Gibran. Jokowi itu nggak ada masalah. Udah selesai. Iya, maksud saya itu kan Ya. arahnya kan. Persoalan sama Gibran. Nah, Gibran inilah waktu yang tepat, momentum yang tepat bagi Gibran. Lihat kan semua ijazahnya. Semua tutup buku ini semua. Selesai. Kan orang-orang ini siap di penjara semua. Sepanjang dia lihat yang aslinya. Diselesaikan di pengadilan. Kan gitu aja masalahnya. Ya. Nah, takutnya saya ini akan banyak makan korban lagi. Oke. Karena akan disimpan lagi, dijadikan barang selundupan lagi kan. Oke, baik. Artinya bahwa memang pergerakan Roy Suryo CS ini, Dr. Tifa, Rismond, dan kawan-kawan, memang mereka semakin mendapatkan bukti-bukti yang kuat terkait ijazah Gibran itu. Gibran. Harusnya Gibran sebagai wakil presiden merasa terhormat, ya kan? Punya wibawa, mengangkat harkat martabat, nggak mau peristiwa ayahnya terjadi pada dirinya. Perlihatkan saja. Saya kalau diminta ijazah saya, ada semua sekarang. Ijazah TK saya pun ada, ya kan? Ya. Apalagi dia sebagai wakil presiden. Punya publik, dia tuh diwakafkan oleh rakyat Indonesia menjadi wakil presiden. Dia bukan miliknya keluarga Solo. Oke. Ya. Kepepet dan terdasaknya seperti apa udah? Ya nggak tahu sejauh ini, ya tersangka ini kan setelah Roy Suryo itu balik itu persepsi publik membaca. Kenapa tersangka setelah Roy Suryo balik dari Australia itu kan? Nah kenapa? Ya saya nggak tahu. Oke. Implikasi politik yang ada di depan mata yang mungkin Gibran juga sudah memantau dan timnya apa, Dak? Ya mungkin itu yang mereka kepanikannya di situ. Kalau memang bisa iya bisa tidak. Kalau memang ijazahnya bermasalah, ya status hukumnya bermasalah, legalitas bermasalah, ya itu implikasikan jabatan dia sebagai wakil presiden. Kalau Bung Hatta kan biasa saja, dia berdebat dengan Soekarno soal prinsipal, ada yang tidak bisa didiskusikan lagi. Waktu Soekarno membangun Gelora Bung Karno dan seterusnya, dan dengan besar jiwa, ada perdebatan karena otonomi daerah yang nggak dipenuhi, Jakarta jadikan etalasi politik nasional dan kesejahteraan di luar Jawa tidak diperhatikan, Bung Hatta mundur, bukan karena ijazah, ya kan? Itu biasa. Ini kan bukan minta mundur orang, minta ijazah. Kalau memang ini memang ada juga dugaan ini, ya menurut saya persoalannya bukan Pak Jokowinya, ijazah Gibrannya hari ini. Kalau memang nanti bukti-bukti mendukung ke arah itu bisa akan terjadi. Harusnya Roy Suryo juga bangga di penjara. Kalau memang ijazah Gibran itu fitnah, memang benar aslinya, ya kan? Tuduhan ini, Roy Suryo harus bangga juga bahwa ternyata dia salah gitu. Kalau sebaliknya? Ya kalau sebaliknya, ya implikasi hukum. Dia bisa dimakzulkan. Gibrannya. Karena menggunakan riwayat pendidikan yang tidak semestinya. Iya, artinya misalnya kemarin, ya saya nggak mau terlalu dalam, nanti saya salah dianggap penghasutan lagi. Kan udah banyak korban penghasutan. Tetapi intinya ijazahnya Gibran hari ini. Yang harusnya juga ada transparansi, keterbukaan, supaya ini nggak bising, tidak menjadi olahan-olahan di luar, tidak menjadi sesuatu yang dicurigai, apalagi barang yang dititi, yang barang yang utopis. Menurut Uda, mengapa Gibran tidak melakukan itu? Tidak segera melakukan itu? Nggak tahu, karena mungkin menunggu korban juga. Maksud saya untuk membuktikan kepada publik, ini loh. Ya harusnya itu dilakukan. Tapi kalau ini 11-12 dengan bapaknya, hal yang sama pasti akan dilakukan juga. Dugaan saya begitu. Menurut Anda ada yang ditutupi? Ya ditutupi juga. Kalau benar, ngapain takut sih? Nggak ada di dunia ini orang takut kalau benar, menurut saya. Justru bangga gitu. Mengungkap ini supaya energi negara nggak ngurus-ngurus ijazah terus kan. Ini kayak zaman batu ini, ngurus ijazah terus. Ya. Potensi pemakzulan cukup besar menurut Uda? Ya kalau memang itu manipulasi, jangankan begitu. Kan di negara-negara lain, tidak hanya di Indonesia. Perdana Menteri yang ngarah email, wakil menteri mundur, menteri mundur, Perdana Menteri mundur itu udah banyak di mana-mana negara-negara lain. Kalau ada skandal ya. Ada hal, bahkan hanya salah kirim email kan. Ada yang ada bahkan peristiwa yang kita ngeri-ngeri di luar sekarang. Kemajuan penegakan hukumnya equal, ya kan, setara. Siapapun nggak memandang. Bahkan bisa lihat itu kan Presiden Perancis 5 periode yang lalu, ya kan? Sarkozy, ya kan? Bisa masuk penjara, bayangkan. Dan sekarang eranya era transparansi. Ya di Indonesia itu masih jauh kayaknya untuk begitu kan, karena dianggap ada buku putih, mantan presiden itu dilindungi. Tapi maksudnya untuk era transparansi yang tadi udah singgung sebelumnya. Kalau Gen Z milenial Indonesia, Bang Sari, itu kan arah keterbukaan sebenarnya. Dia transparansi itu suka. Yang kedua, dia nggak suka pejabat yang elitis, yang protokoler. Dia ingin pejabat yang menggunakan bahasa belak-belakan. Itu gaya Gen Z milenial kita.
Dan dia nggak mau ditutupi. Semuanya akuarium. Semua harus terlihat di permukaan. Maka mereka mengkritik DPR kita kan, karena DPR kita itu seperti ditutup-tutupi. Baik. Ada gerbangnya, ada ininya. Kalau di parlemen-parlemen luar negeri kan itu dibuka. Udah, kalau misalnya kasus ijazah Gibran ini tidak segera tutup buku, selain memakan korban, apalagi dampaknya? Habis energi bangsa ini. Dan saya khawatirnya bisa iya bisa tidak diduga ini digunakan untuk kepentingan elektoral juga. Kalau itu nggak benar, artinya memang dia punya yang aslinya, tapi dia buat berselancar saja dengan ketidakpastian kan. Nah, akhirnya bola saljunya kemana-mana. Nah ini kan menguntungkan, istilahnya efek bandwagon effect. Jadi orang akan senang, terzolimi, difitnah selama ini. Menimbulkan empati. Ya, orang empati. Nah, itu yang diduga oleh publik digunakan untuk kepentingan elektoral keluarga Jokowi, ijazah ini. Tapi itu elok untuk sebuah... Nggak elok sebenarnya. Itu nggak fair. Kita bertarung ya kinerja saja, prestasinya apa, punya statement apa pembelaan Anda terhadap rakyat selama ini. Ada pro rakyat apa, pro-nya seperti apa. Kan itu yang ditunggu publik, bukan persoalan ijazah dia yang mau diributin terus. Ya kan? Baik. Dan sebenarnya kan upaya hukum sudah benar ditempuh untuk pembuktian itu kan? Ya di pengadilan. Kenapa harus bawa-bawa Kapolri? Itu yang masalah sampai sekarang. Ya kan? Nggak perlu harusnya kan. Dibawa aja ijazahnya, dibuktikan di pengadilan, udah. Ngapain harus... Kenapa Jokowi harus ke Kapolri, harus ke Kapolda? Itu. Kenapa mereka sampai harus turun tangan? Udah. Nggak tahu itu kenapa Partai Coklat harus turun tangan segitunya gitu. Saya nggak tahu. Nanti saya dianggap penghasutan juga. Tapi makanya saya bilang bisa saja saya nggak waras atau memang kita nggak waras semua sekarang dengan kondisi sakit jiwa semua kita hari. Saya sebagai orang Sumatera Barat malu saya dengan tokoh-tokoh ini, Tan Malaka, Natsir, ya, Sahrir. Ini negara sakit jiwa menurut mereka. Pasti kalau mereka hidup ini sakit jiwa. Hanya melihatkan ijazah aja nggak mau orang. Tapi mau mentersangkakan orang gitu loh. Jangan-jangan kalau kita ziarah ke makam beliau, ada tetesan air mata di nisannya. Sedih dia, pasti sedih. Harusnya negara kita udah nggak ngurus-ngurus begitu kan. Padahal negara itu kan kepastian hukum. Equal, setara. Ya, prinsip keterbukaan, transparansi. Kan nggak ada yang ditutupi. Tapi kalau ada memang ini digunakan untuk kepentingan elektoral, waduh, zolim banget ini, jahat banget menurut saya. Tapi kemungkinan itu kecil atau besar? Ya, kalau untuk kepentingan Gibran besar, untuk Jokowi memang udah selesai. Udah nggak ada lagi. Kalau melihat sikap politik dari elit-elit politik, udah lihatnya bagaimana kasus ini? Makanya saya ngomong ini ke Bang Margi, saya ini ngomong ijazah terakhir kali. Nih, terakhir kali. Karena udah muak saya, udah bosan. Makanya kalau ada yang ngundang lagi setelah Bang Margi, mungkin akan saya tolak. Saya nggak akan bicara ini lagi, karena menurut saya akan nanti lama-lama sakit jiwa juga. Mengurus ijazah ini. Dan dianggap nanti penghasutan, nah kita jadi korban juga ke depan. Karena memang negara, menurut saya nggak mau nyebut rakyat Indonesia, nanti tersinggung seperti Saroni lagi. Dibilang tolol sedunia kan. Saya nggak mau. Jangan-jangan saya yang sakit jiwa atau rakyat Indonesia yang lagi sakit jiwa berduka dengan memalukan peristiwa seperti ini, menurut saya. Jadi menurut saya, ini saya ngomong terakhir. Soal ijazah, saya ke depan nggak akan ngomong lagi. Mau asli, mau nggak ada urusan, nggak ada untungnya untuk kita juga. Apalagi Jokowi, nggak ada implikasi hukum. Yang ada hanya korban. Kalau Gibran ada implikasi hukumnya. Pemakzulan karena ada manipulasi, ada persekongkolan, ada skandal, ya kan? Bisa diseret KPU-nya, bisa diseret kepolisiannya, bisa diseret pihak-pihak yang mengeluarkannya, bisa banyak ke bawah itu. Makanya Bang Margi ingatkan, ini kan direkam nih. Ini saya statement terakhir ngomong ijazah, saya udah nggak mau lagi, saya ngomong yang lain aja deh. Bilang karena udah sakit jiwa ini semua. Sudah terlalu muak. Termuak saya melihat kondisi seperti ini. Karena sebagai founding father Sumatera Barat kan banyak founding fathernya. Kita nggak mau seperti ikut-ikutan lah. Gitu. Elit-elit politik gimana menyikapi kasus ini? Ya kan saya lihat seperti Komarudin Hidayat kan akademisi yang profesor yang dia melihat juga udah jenuh, udah capek juga. Kenapa nggak diliatin aja? Kenapa harus memakan korban? Kan gitu dia. Termasuk kemarin Komarudin yang paling berani pengacara Sambo melawan Sambo waktu itu kan, kepolisian kan, juga ngomong ada keanehan, kejanggalan, kok tersangka gitu, kok semangat sekali nih. Nah, sebelumnya kenapa didiamkan gitu kan? Nah jadi dan banyak lagi tokoh-tokoh lain seperti saya pakar otonomi daerah ya Riyad Rashid ngomong ini sangat memalukan gitu kan. Berarti dianggap
ini memang ada persoalan penyakit gitu loh. Dia bilang begitu. Jadi saya nggak tahu. Mungkin kita ini yang masalah mungkin ngomong. Elit-elit di kekuasaan kita nggak bisa berharap. Nggak bisa sebenarnya berharap karena mereka saling tersandra kan. Kartu mati mereka banyak. Politik saling sandra ini memang mengerikan kan. Kita ngomong begini kan dianggap masih kita bebas kan. Kita nggak punya penjabatan apa-apa. Nanti kita disuruh lagi cari barang bukti. Kita nggak digaji, disuruh cari barang bukti. Ya kan? Kan begitu biasanya. Seperti Mahfud MD melaporkan WUS. Disuruh Mahfud MD cari bukti. Udah malah. Lalu KPK digaji untuk apa? Masa kita disuruh cari barang bukti gitu. Membuktikan itu kan. Kan mereka ada apa dengan mereka hari ini kan gitu. Dan energi bangsa kita sudah sangat kacau dan menyimpan, kalau kata orang Papua, penyakit. Saya sebagai orang Minang, Sumatera Barat, melihat karena kontribusi orang Sumatera Barat terhadap tokoh-tokoh bangsa, founding father kita, apalagi di Hari Pahlawan ini kan, itu besar banget, banyak sekali. Saya nggak perlu sebut namanya Natsir, Agus Salim, Buya Hamka, Tan Malaka, kan, Muhammad Yamin, Agus Salim, Syahrir, ya, banyak sekali lah menurut saya. Nggak pernah, mungkin mereka malu dengan perdebatan soal ijazah ini sebenarnya. Iya. Harusnya kita lebih kepada visi misi dan arah bangsa ini mau dibawa kemana. Iya, harusnya begitu. Tidak dihabiskan untuk persoalan ijazah. Iya, tapi itulah akibat penegakan hukum tidak equal, tidak transparan kan. Pengadilan nggak berani melihatkan ijazah aslinya, ya kan? Ya, akibatnya orang dipidana, orang ditersangkakan, orang dipenjara tanpa ada ijazah aslinya diperlihatkan. Artinya memang kekuatan politik Solo ini masih sangat kuat sekali udah. Iya bisa tidak, tapi sejauh ini kita lihat bagaimana melihat kondisi seperti sekarang ya masih relevan sih, masih oke lah gitu saya lihat. Dan pemerintahan yang sekarang ini sepertinya juga butuh waktu untuk melepaskan itu. Ya, mungkin tidak mudah ya. Karena makanya ada statement orang kan revolusi itu penting. Karena dia melepaskan dari keterikatan lama kan, warisan lama. Jadi betul-betul hukumnya itu tidak ditaklukkan oleh realitas kehendak kekuasaan kan. Hukum itu berada di atas kekuasaan. Tapi dengan konteks sekarang ini kan ada harapan angin segar ada dalam pemberantasan korupsi seperti kejaksaan ada kan. Tapi melihat KPK hari ini udahlah tutup buku lah menurut saya. Ketika ada berhubungan dengan kasus-kasus geng Solo stop kan, nggak mencret gitu loh. Itu dugaan publik loh, bukan saya loh. Saya lihat di statement di media sosial. Ketika ada namanya Bobi, namanya Gibran, namanya Kaisang, namanya Jokowi kan, seolah ya itu juga memahami kita kenapa kan KPK itu dibentuk panselnya kan di era kepengurusan Pak Jokowi di akhir periodenya. Masih kenapa di akhir masa periode dia ngotot maksa membentuk pansel untuk memilih komisioner baru. Padahal kalau itu memang fair, dia ingin pemberantasan korupsi itu diserahkan kepada penerusnya, ya biarkan aja Prabowo yang membentuk panselnya, komisionernya kan. Nah itu sudah rahasia umum lah, semua orang udah tahu KPK hari ini. Walaupun hanya gimmick-gimmick lah, ya kasus-kasus di memang gubernur Riau ada kemarin Ponorogo. Kita nggak menihilkan itu kan, tidak menganggap itu tidak penting. Itu kan juga korupsi. Tapi itu kan gimmick sebenarnya menurut saya. Karena ada harapan lain dari publik sebenarnya. Iya, substansinya nggak dapat. Itu jeroannya nggak ada. Itu hanya gimmick untuk menjawab bahwa kami KPK bekerja. Itu aja. Untuk validasi sebenarnya. Udah suasana politik terkait ijazah palsu, kemudian terkait geng Solo, ini akan berlangsung hingga periode Presiden Prabowo berakhir atau mungkin ada situasi yang berbeda? Ya, Presiden Prabowo ini kan harapan publik kan 10 tahun nih. Beliau berharap jadi presiden kan. Bahkan ingin dipasangkan lagi dengan Gibran. Nah, maka memang Gibran harus cepat-cepat melihatkan ijazahnya. Karena nanti juga akan didaftarkan 2029. Ya kan, dilihatkan lagi ke KPU kan. Pendaftaran kan, karena administrasinya kan. Syarat untuk jadi wakil presiden kan. Jadi memang akan dipaketkan lagi. Saya dengar begitu. Satu paket lagi. Jadi ini 10 tahun. Nah, ini baru 1 tahun, bukan 10 tahun. Artinya, apa yang dilakukan Prabowo hari ini itu sebenarnya ada angin segar juga. Ya kan, dalam konteks bagaimana beliau hari ini menghapus BPJS, tunggakan BPJS yang diputihkan. Yang sebelumnya ceritanya itu di era Jokowi itu bangsat semuanya. BPJS naik terus naik ceritanya. Rugi BPJS.
ini mau diputihkan. Ini kan kita puji ini yang begini. Ini pro rakyat. Karena rakyat memang nggak sanggup bayar iuran maka diputihkan. Nah, nggak ada duit untuk bayar itu, untuk makanannya susah, apalagi bayar iuran BPJS-nya. Nah, ini harus diapresiasi gitu menurut saya. Ini pro rakyat sebenarnya. Termasuk makan siang gratis ini terlepas dari complicated-nya masalahnya. Tapi ini kan ngasih makan orang. Nggak ada masalah menurut saya. Termasuk program-program yang Prabowo betul-betul pro rakyat. Tetapi kan ada juga kritik publik terhadap Presiden Prabowo yang dianggap bayang-bayang Jokowi gitu. Tadi udah bilang 10 tahun Prabowo Gibran. Ya, nampaknya begitu saya lihat keinginannya. Tetapi kan ada juga mengatakan dalam saya sebagai pollster itu melihat bahwa dalam konteks kalau ini ilmu saya nih, kalau ijazah saya nggak ngerti, udah jenuh saya, udah bosan. Nah, ini kepentingan kalau kontestasi elektoral partai politik itu saya ahlinya sebenarnya. Jadi kalau saya melihat dari statement pengalaman bentangan empirik selama ini dalam konteks pemilu, baik pilkada, pemilihan gubernur, presiden, itu kan melihat modal elektoral sebenarnya. Makanya memang biasanya di periode kedua itu jarang yang satu paket. Sejarah presiden wakil presiden kita itu satu paket jarang, yang 2 periode ya, cuma 1 periode saja. Nah, periode kedua biasanya kan incumbent ini makin kuat, mereka elektabilitasnya hampir tidak terbendung, elektabilitasnya melesat dengan melejit lah, dengan tajam gitu, sehingga siapapun yang taruh nggak ada yang sanggup, karena incumbent dengan appropriating yang bagus, incumbent dengan level confidence yang cukup bagus untuk bertarung. Makanya kenapa SBY pilih Budiono? Budiono nggak ada artinya, bukan siapa-siapa, elektabilitas nggak punya, dia bukan siapa-siapa, tapi bagi SBY dengan sandal jepit pun jadi. Kenapa saya nggak pilih Budiono? Kenapa saya harus dari partai politik? Nanti saya membesarkan anak harimau, membesarkan kader partai orang lain. Saya ambil yang netral. Kenapa SBY ngambil Budiono? Karena nanti partai akan solid, karena nggak ada kader mereka yang diambil, sehingga equal, tidak ada yang diskriminasi, ya kan? Kan mengambil Gibran ada konsekuensi politiknya. Di koalisi, soliditas di koalisi akan renggang. Kena AHY protes, Caimin protes, yang punya kepentingan untuk wakil presiden, hari ini misalnya Purbaya atau siapa pasti protes, termasuk Amran Nur misalnya, Amran, Menteri Pertanian dan seterusnya, pasti protes kan. Tapi dengan lapangan datar, dengan orang yang tidak dipikirkan sebelumnya, tidak banyak diperbincangkan publik, itu yang akan digandeng. Itu kan logika saya begitu. Maka, ini oke nih logika ini, berarti Gibran nggak akan ditarik. Tapi logika kedua, kalau adalah kartu mati lagi gimana? Ya kan? Atau ada kepentingan-kepentingan lain yang harus diteruskan, warisan-warisan lama yang nggak bisa harus diteruskan, dan itu harus diklikkan lagi, ya pasangan lagi. Gitu kan? Tapi menurut Uda, Prabowo nyaman dengan Gibran? Ya nyaman nggak nyaman ya yang tahu Prabowo, saya nggak tahu. Tetapi ketika dalam peristiwa krusial kemarin, aksi demonstrasi yang Prabowo pasti tidak senang dengan kerusakan, disorder, kekacauan kan, apalagi demonstrasi yang anarkis. Tapi yang ada kan nggak ada Gibran di sana, yang ada hanya Megawati, ketua umum partai. Nah, artinya di peristiwa krusial aja Gibran nggak diikutkan sebenarnya. Jadi soal nyaman nggak nyaman, bagi saya memang Gibran bagi Pak Prabowo tidak terlalu penting kan, karena peristiwa krusial Gibran nggak diikutkan, karena itu masa-masa krusial, karena demonstrasi yang ujungnya chaos, ya kan, dan sudah ada korban jiwa waktu itu kan. Tapi di konversi pers itu kan Gibran nggak ada alasannya karena Papua dan seterusnya. Tapi wakil presiden kan transportasinya kilat, kemanapun bisa datang kan, nggak ada yang menghalangi itu. Menurut Uda, duet Prabowo Gibran ini akan selesai sampai 2029? Kalau misalnya memang elektabilitas yang tidak lagi bisa diandalkan, ini kan hari ini canggih nih. Prabowo itu dalam taktik strategi kemenangan itu belum ada yang bisa menggantikan face to face. Itu ilmu saya sebagai pollster. Pertemuan tatap muka itu kekuatan elektoral yang belum tergantikan. Big bone-nya, kemenangan. Di samping perang udara, operasi darat, serangan udara, serangan laut, ya, termasuk buzzer dilimpahkan partai politik, termasuk program kerjanya dipuaskan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tapi tatap muka belum ada yang bisa menggantikan untuk kemenangan. Pertanyaannya, kenapa Prabowo tidak melakukan itu sampai hari ini? Tidak ada pertemuan tatap muka pergi ke daerah-daerah. Tidak pernah datang hampir abstain untuk datang ke daerah-daerah, dan itu adalah keunggulan Jokowi.
dengan persoalan yang tidak terselesaikan di Indonesia, dia pergi ke daerah-daerah untuk mengambil empati. Dia salami rakyat Indonesia, dia bertatap muka, say hello, face to face, kontak mata, kontak batin, ketemu rakyat. Itu kan dianggap kerja. Kasih kaos. Kasih kaos, kasih ya katanya Gibran ngasih skincare gitu ya, supaya kinclong elektabilitasnya. Buku-buku, karena tahu Gibran ini generasi yang nanti 2-4 tahun lagi akan memilih. Oke. Anak SMA ini, anak SMP ini. Kan 4 tahun lagi pasti milih. Oke. Dikunjungilah semua SMP, titik-titik SMA. Tiap hari dia bertatap muka ketemu dengan rakyat. Gibran, Prabowo tidak lakukan itu. Dalam logika saya, ini bunuh diri, ini bahaya adegan seperti ini. Tapi apa yang membuat Prabowo percaya dia akan menang lagi? Tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia, termasuk Gibran. Bukan lawan tanding yang sebanding dengan Prabowo. Dan dia tidak mau nemui rakyat. Dia hanya pergi ke kunjungan ke luar negeri, pertemuan-pertemuan internasional, di istana, hampir nggak pernah menemui rakyat. Kan? Kalau terakhir kemarin di Stasiun Manggarai ya? Ya, adalah. Tapi kan nggak mau ribut-ribut ke NTT, pergi kemana, ketemu rakyat, nggak mau. Padahal itu kan penting sekali untuk kemenangan. Untuk tingkat kepuasan bahwa dianggap kerja. Sehingga Prabowo dianggap tidak kerja kan. Tapi menurut saya Prabowo punya kepercayaan diri lain mungkin. Nah kalau ini Prabowo masih menang tanpa harus bertatap muka, tanpa menemui rakyat, tapi Prabowo masih menang, ini canggih banget ilmunya. Mungkin inilah efek dari MBG itu. Efek dari Sekolah Rakyat Merah Putih. Jadi dia artinya sudah selesailah era Jokowi yang datang ke seluruh daerah. Tiap bulan pasti dia kunjungi daerah. Bersalaman, bertatap muka sambil gunting pita. Ya kan? Jadi lebih kepada kebijakan yang konkret begitu ya? Mungkin itu yang membuat dia percaya diri untuk menang. Kalau nggak ada itu, saya bilang, mana ada presiden siapa yang mau membiarkan wakil presidennya dengan ruang gerak seluas itu? Karena ketika Prabowo itu kan diberikan ruang gerak yang luar biasa kepada Gibran untuk berkeliling Indonesia, untuk menyapa rakyat Indonesia. Padahal bisa berpotensi untuk menjadi lawan tanding sebanding, bisa berpotensi juga untuk berpasangan kembali. Tapi itu tidak dilakukan SBY. Ketika adanya dulu JK, itu lampunya dimatikan. Karena lampu wakil presiden nggak boleh lebih terang daripada presidennya. Termasuk Jokowi dengan JK. Itu juga nggak boleh terang. Atau karena Prabowo tahu kapasitas Gibran? Nah itu juga bisa jadi. Karena tahu ya biarin aja Gibran bermanuver seperti itu untuk keliling-keliling daerah. Untuk dianggap Gibran bisa kerja. Gitu. Baik. Udah sebelum kita akhiri, kembali sedikit ke ijazah palsu meskipun udah muak ya. Saya udah malas. Saya lebih senang tuh kan elektoral. Strategi. Tadi kan udah bilang bahwa kalau nanti itu terbukti semakin Kopet terdesak, ini kan bisa mengarah ke pemakzulan begitu kan? Iya. Iya kan? Kalau memang nanti itu terbukti. Prabowo akan menjaga itu atau membiarkan? Saya yakin Prabowo akan mengatakan lepas tangan. Dugaan saya ketika memang itu ada manipulasi, ada dugaan bahwa skandal, dugaan saya Prabowo nggak akan ikut lagi. Terkait ijazah Gibran ini. Pasti dia, dugaan saya, ini bisa ya bisa tidak ya, ini kan dugaan saya. Dia akan lepas tangan, udah nggak mau ngurus gitu lagi, nggak mau bantu lah. Gitu. Makanya memang deg-degan juga kalau memang ini terjadi. Tetapi kalau ini memang asli, nggak ada masalah, kan Gibran harusnya sudah mulai percaya diri kan? Saya nggak mau mentersangkakan kalian lagi. Saya nggak mau ada korban lagi. Saya nggak mau seperti peristiwa bapak saya mentersangkakan banyak orang yang terlibat. Ini loh ijazah SMA saya. Ini loh ijazah saya yang kemarin yang kalian gugat. Ini asli semua. Selesai kok ini. Makanya saya bilang ini omongan saya terakhir. Saya udah muak, udah bosan. Karena udah sakit jiwa semua menurut saya. Negara ini memalukan. 80 tahun kita merdeka. Kita hanya persoalan ijazah yang seperti mempermainkan hukum, mempermainkan negara, mempermainkan bangsa, dan mempermainkan founding father kita. Kalau memang arah ke pemakzulan ada, kekuatan politik di parlemen bagaimana udah melihatnya? Ya, kan hari ini surat itu sampai sekarang masih ada di DPR. Tidak dimajukan, tidak dimundurkan surat pemakzulan Purnawirawan itu. Kan itu yang dugaan orang, ini kemarin peristiwa itu meledak adanya geng Solo itu. Karena ini suratnya ditahan di DPR. Deg-degan juga kalau di DPR ditahan lama-lama kan. Kalau dimundurin kan aman. Atau dimajukan, dugaannya begitu. Makanya peristiwa DPR kemarin meledak begitu. Karena surat itu masih ada per hari ini di DPR. Berarti kita bisa membaca juga salah satu sinyalnya bagaimana nanti nasib Roy Suryo CS setelah tersangka ini ya? Iya, tapi intinya sih sebenarnya boleh jadi nanti penyesalan kita di kemudian hari kan, gengnya Prabowo. Kalau memang Purnawirawan ini dugaannya benar. Bahwa nanti peristiwa yang dikhawatirkan soal
Ya kita nggak tahu soal kehidupan orang ya, kesehatan Pak Prabowo ke depan dan seterusnya. Mungkin itu juga yang dikhawatirkan Purnawirawan ini sebelum terlambat. Kalau memang nanti presidennya Gibran, ya makin kuat pasti. Tapi intinya sih sebenarnya kalau berkontestasi tidak ada masalah. Yang penting punya kompetensi, punya kapasitas, punya pikiran. Gitu. Sebagai sejauh per hari ini yang saya lihat, ada orang mengatakan, oh Gibran itu cerdas, pintar. Dia bertarung, ikut kontestasi, bukan karena bapaknya, bukan digendong. Ya oke, nggak masalah. Tapi sebagian orang mengatakan, nggak ada kompetensi, nggak ada kapasitas. Jangankan untuk berbuat, untuk komentar, untuk statement aja nggak ada, apalagi bukti gitu loh. Pembelaannya terhadap rakyat, sikapnya terhadap kasus-kasus. Nggak ada, nggak bisa komentar, nggak punya statement. Makanya malu kita punya Soekarno-Hatta, punya Hatta. Itu 45 tahun yang tahun 1945 punya Hatta gitu. Ya, punya Gibran yang nggak ada statement, hanya diam, hanya seperti itu. Makanya kalau mengangkat putra mahkota, kalau punya level confident yang bagus, punya kapasitas, punya kompetensi, tidak ada masalah juga kan? Kan dia tarung juga, ikut pilkada. Tapi kalau begini kondisinya, menyelesaikan soal ijazahnya saja nggak bisa pakai lagi menyelesaikan masalah rakyat. Baik. Kalau dia ingin bilang saya nggak mau Indonesia ini gaduh, ya kan? Saya ingin menjadi kepastian di depan hukum. Saya ingin di negara ini, saya nggak ingin malu negara lain melihat bangsa saya. Udahlah ijazah bapak saya kalian perkarakan, sekarang ijazah saya. Saya mau hentikan ini, berkelas banget. Tunjukkan. Ini loh ijazah saya. Tunjukkan. Saya cium pantatnya. Ya kan? Itu akan terjadi menurut Uda? Ya, ini harus dikoreksi lagi pantat yang mananya nih kan. Artinya karena kita cintanya bangsa ini gitu. Ya, Kita nggak mau gaduh jilid dua. Kan ini Gibran mau dibuat gejat. Udahlah Jokowi. Terakhir. Karena udah semakin muak nih nanti ya. Itu akan dilakukan Gibran nggak? Menunjukkan ijazahnya? Harusnya. Nggak menurut Uda? Nggak tahu. Bisa iya, bisa tidak. Oke. Nah, tapi kalau itu dilakukan, kita hormat sama beliau bahwa ternyata beliau beda dengan bapaknya. Kalau tidak? Kalau tidak, berarti sama saja. Konsekuensinya? Ya, pemakzulan tadi. Pemazulan. Oke. Udah, terima kasih. Sobat Madilog, itu tadi perbincangan saya bersama analis politik dari Voxpol, Uda Pangi Sarwi Caniago, komprehensif sekali melihat kasus ijazah palsu, tidak hanya terkait Pak Jokowi, tapi juga menyangkut anaknya Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Udah lebih concern terhadap persoalan kasus ijazah Gibran karena ada implikasi hukum dan juga ada implikasi politiknya. Kita lihat ke depan dan saya Margi Sari pamit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, terima kasih. Margi. Thank you.